Liverpool kembali jadi sorotan utama di bursa transfer musim panas. Setelah sukses menjuarai Premier League musim lalu, The Reds kini tak main-main dalam upaya mempertahankan gelar. Hampir 300 juta pound sterling telah digelontorkan hingga akhir bulan Juli. Sebuah langkah agresif yang mencerminkan ambisi besar mereka di era baru Arne Slot. Salah satu pemain andalan mereka, Alexis Mac Allister, turut menyuarakan optimisme terhadap komposisi skuad anyar Liverpool. Meski masih dalam masa pemulihan cedera, gelandang asal Argentina itu tetap ikut dalam tur pramusim di Asia Timur dan menyaksikan langsung bagaimana para rekrutan anyar mulai beradaptasi. Kami telah menambah pemain-pemain hebat, mereka menunjukkan kualitasnya di setiap sesi latihan, ujar Mac Allister dengan semangat. Energi baru yang mereka bawa terasa sangat positif, terutama Jeremy Frimpong. Dia selalu tersenyum. Kami semua senang mereka ada di sini dan mudah-mudahan mereka bisa membantu kami meraih lebih banyak gelar. Liverpool memang telah membuat gebrakan besar musim panas ini. Florian Wirtz diboyong dari Bayer Leverkusen dengan biaya fantastis 116 juta pound sterling, memecahkan rekor transfer termahal di Inggris. Dari klub yang sama, Jeremy Frimpong juga didatangkan dengan nilai 29 juta. Tak berhenti di situ, Hugo Ekitike digait dari Eintracht Frankfurt dengan mahar 79 juta, Milos Kerkez dari Bournemouth senilai 40 juta, dan Georgi Mamardashvili dari Valencia untuk memperkuat sektor penjaga gawang dengan biaya hampir 30 juta. Target besar berikutnya adalah Alexander Isak. Striker Newcastle United itu diperkirakan akan ditebus dengan dana di atas 120 juta. Selain itu, Liverpool juga membidik bek tengah Crystal Palace Mark Guehi. Sementara itu, Mac Allister sendiri masih bekerja keras di ruang latihan untuk memulihkan kondisinya usai cedera yang membuatnya absen di 2 laga terakhir musim lalu. Ia dipastikan tidak tampil saat melawan Yokohama F. Marinos pada hari Rabu, namun menargetkan comeback di laga Community Shield kontra Crystal Palace akhir pekan ini. Saya merasa sangat baik. Saat ini saya sedang fokus memulihkan kondisi fisik dan menyesuaikan diri dengan ritme tim, jelasnya. Kami sudah menemukan solusinya. Saya banyak berlatih di gym dan fokus pada struktur tubuh saya. Di sisi lain, beberapa pemain Liverpool juga absen di tur pramusim. Alisson Becker pulang ke Brasil karena alasan pribadi, sementara Joe Gomez mengalami cedera Achilles dan harus menepi. Luis Diaz yang santer dikabarkan hengkang akan segera diumumkan sebagai pemain baru Bayern Munchen. Liverpool telah menyepakati transfer senilai 65 juta pound sterling untuk winger asal Kolombia tersebut. Dengan perpaduan rekrutan elit dan energi baru, musim ini tampaknya akan menjadi lembaran baru yang penuh gairah di Anfield. Liverpool kembali menunjukkan keseriusannya membangun masa depan skuad dengan mengamankan satu lagi talenta muda berbakat. Kali ini giliran Will Wright, penyerang muda milik Salford City yang resmi bergabung ke Anfield. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano yang menuliskan kalimat sakral "Here we go" sebagai tanda transfer sudah final. Menurut laporan Romano, Wright telah menyelesaikan bagian kedua dari tes medis dan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2028. Striker muda tersebut menjadi rekrutan ke-7 The Reds pada musim panas ini setelah sebelumnya mereka mendatangkan Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, serta 2 penjaga gawang cadangan Freddie Woodman dan Armin Peci. Arsenal sempat mencoba menikung langkah Liverpool dalam perebutan Wright. Klub asal London itu bahkan sempat mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Namun, seperti diungkap oleh mantan jurnalis CBS Sports, Ben Jacobs, Liverpool berhasil memenangkan negosiasi langsung dengan Salford City setelah memberikan tawaran yang dinilai lebih menguntungkan pihak klub League 2 tersebut. Di balik agresivitas belanja pemain, Liverpool juga mulai merapikan skuadnya. Luis Diaz dijadwalkan menjalani tes medis di Bayern Munchen hari ini sebagai bagian dari proses kepindahannya senilai 75 juta euro. Namun perhatian terbesar saat ini justru tertuju pada nasib Darwin Núñez. Penyerang asal Uruguay itu mulai kehilangan tempat di tim utama sejak kedatangan Arne Slot. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub lain untuk mencoba merekrutnya, dan Juventus menjadi yang paling aktif. Jurnalis Italia Alfredo Pedula mengabarkan bahwa si Nyonya tua telah membuka komunikasi langsung dengan Liverpool untuk mengetahui situasi terkini sang penyerang. Juventus sejatinya masih memprioritaskan transfer Randal Kolo Muani dari PSG dengan skema peminjaman plus opsi beli. Namun mereka juga memantau beberapa alternatif termasuk Núñez. Sebelumnya Napoli disebut-sebut tertarik, namun mundur begitu mendengar Liverpool mematok harga sekitar 50 juta euro.
Kini Juventus melihat celah. Mereka berharap bisa menegosiasikan harga yang lebih realistis sambil terus memantau perkembangan situasi. Masa depan Darwin Núñez pun kembali menjadi perbincangan panas. Apakah ia akan bertahan dan membuktikan diri di bawah Arne Slot atau justru membuka lembaran baru di Turin? Yang pasti, Liverpool terus melangkah maju. Mendatangkan pemain muda seperti Will Wright adalah sinyal bahwa proyek jangka panjang Arne Slot mendapat dukungan penuh dari manajemen. Perombakan besar-besaran tengah berlangsung di lini depan Liverpool dan sepertinya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Kepergian tragis Diogo Jota yang meninggal dunia menjadi pukulan telak tak hanya bagi keluarga besar The Reds, tapi juga skuad yang kehilangan sosok penting, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Luis Diaz pun telah dipastikan hengkang ke Bayern Munich. Pemain asal Kolombia itu merupakan starter dalam 28 laga Premier League musim lalu. Dan kepergiannya tentu jadi kerugian besar untuk Arne Slot. Tak berhenti di situ, masa depan Federico Chiesa di Anfield juga kian tak pasti, dengan kabar yang menyebutkan dirinya bakal angkat kaki pada bursa transfer kali ini. Di tengah situasi yang dinamis itu, Darwin Núñez juga ikut disorot. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu yang berpeluang hengkang. Apalagi Liverpool kini sedang mengejar tanda tangan Alexander Isak dari Newcastle. Namun alih-alih terlihat tertekan, Núñez justru tampil luar biasa saat sesi latihan pramusim di Jepang. Menurut laporan jurnalis Daily Mail Louis Steele, Núñez mencetak gol sudulan, tendangan voli, memainkan umpan 1-2, hingga melakukan tackle-tackle keras, menunjukkan performa layaknya striker mahal yang pantas dihargai mahal. Meski diminati klub-klub Saudi seperti Al Hilal dengan tawaran sekitar 65 juta pound, Núñez tampaknya masih berjuang untuk membuktikan diri kepada Arne Slot. Namun di sisi lain, Liverpool tetap agresif. Setelah mendatangkan Florian Wirtz dengan rekor transfer senilai 116 juta pound dan Hugo Ekitike seharga 69 juta pound, kini mereka bersiap menebus Alexander Isak dengan mahar lebih dari 120 juta pound. Jika benar terjadi, posisi Núñez bisa makin terancam. Masa depan Luis Diaz akhirnya menemukan kejelasan. Setelah melalui berbagai spekulasi dan tarik ulur negosiasi, winger asal Kolombia itu kini tinggal selangkah lagi resmi berganti seragam. Bayern Munchen akan menjadi pelabuhan barunya usai sang pemain menyelesaikan rangkaian tes medis di Jerman. Sejak awal jendela transfer musim panas 2025, nama Diaz memang tak pernah jauh dari sorotan. Meski masih memiliki kontrak 2 tahun lagi di Liverpool, desas-desus kepergiannya terus menguat. Semuanya bermula dari sikap terbuka Diaz yang menyatakan siap hengkang jika klub berniat menjualnya. Pernyataan itu sontak memantik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Barcelona dan Bayern Munchen menjadi dua tim yang paling serius memantau situasi sang winger. Keduanya menaruh kekaguman besar atas kontribusi Diaz selama berseragam Liverpool. Namun dari dua nama tersebut, hanya Bayern yang benar-benar bergerak cepat dan konkret. Raksasa Bundesliga itu awalnya mengajukan tawaran pertama, namun ditolak oleh Liverpool. Tak menyerah, mereka kembali dengan proposal kedua yang akhirnya diterima. Sebuah kesepakatan senilai 75 juta euro plus sejumlah bonus yang membuat transfer ini terlihat sangat menguntungkan bagi The Reds. Begitu kesepakatan dicapai, proses berlanjut cepat. Luis Diaz langsung menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh di Jerman. Tanpa hambatan berarti, ia pun langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama Die Roten. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano memastikan bahwa seluruh dokumen telah ditekan oleh kedua klub. Bayern dan Liverpool kini telah menandatangani semua dokumen resmi untuk kesepakatan Luis Diaz. Semuanya telah disegel, tulis Fabrizio melalui akun X miliknya. Luis telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya di Bayern hari ini dan menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Dengan kepindahan ini, Diaz menutup babak karirnya di Anfield dengan kesan yang mendalam. Ia datang pada awal 2022 dan dengan cepat menjadi salah satu pilar penting di lini serang Liverpool. Kini, ia bersiap memulai lembaran baru bersama Bayern Munchen, membawa semangat baru dan ambisi besar di tanah Jerman.
Real Madrid memberikan angin segar bagi dua klub Premier League Liverpool dan Arsenal. Raksasa La Liga itu dikabarkan siap menurunkan harga jual Rodrigo Goes, sebuah kabar yang langsung membangkitkan minat kedua klub Inggris tersebut. Nasib Rodrigo di Santiago Bernabeu memang sedang berada di ujung tanduk. Meski selama ini menjadi bagian penting dalam skema menyerang Los Blancos, perannya mulai tergeser sejak Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih. Pada ajang Piala Dunia antar klub 2025 lalu, Rodrigo hanya tampil sekali sebagai starter dan 2 kali dari bangku cadangan. Minimnya kontribusi di ajang penting itu membuat banyak pihak percaya bahwa Rodrigo tak lagi jadi prioritas utama dalam struktur permainan Real Madrid. Rotasi yang diterapkan Xabi Alonso dinilai makin menjauhkan winger asal Brasil itu dari tim inti. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa Rodrigo masuk dalam daftar jual musim panas ini. Laporan dari harian olahraga ternama Spanyol AS menyebutkan bahwa Xabi Alonso ingin memangkas skuad yang dinilainya terlalu gemuk. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan tim dan memastikan setiap pemain tetap memiliki motivasi tinggi melalui persaingan sehat. Rodrigo disebut sebagai nama teratas dalam daftar 5 pemain yang akan dilepas. Awalnya Los Blancos mematok harga cukup tinggi, yakni sekitar 90 juta euro atau setara 76,8 juta pound sterling. Harga tersebut dianggap sepadan dengan usia Rodrigo yang masih muda dan kontraknya yang masih tersisa 3 tahun. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid kini mulai melunak. Mereka disebut siap menerima tawaran di bawah angka semula demi mempercepat proses penjualan. Penurunan harga ini tentu jadi kabar baik bagi klub-klub peminat termasuk Liverpool dan Arsenal yang telah lama memantau situasi Rodrigo. Kini diyakini akan semakin serius memburu Rodrigo. Nama Rodrigo masuk dalam daftar prioritas selain Alexander Isak yang juga tengah diincar untuk memperkuat lini serang The Reds. Di sisi lain, Arsenal juga mempertimbangkan penyerang baru. Potensi kepergian Gabriel Jesus dan Reiss Nelson membuat The Gunners mulai membuka peluang mendatangkan Rodrigo sebagai bagian dari rencana penyegaran lini depan. Dengan harga yang kini lebih terjangkau dan situasi tak menentu di Madrid, peluang Rodrigo merapat ke Premier League musim panas ini terbuka sangat lebar. Liverpool kembali mencuri perhatian di bursa transfer musim panas. Setelah sukses besar bersama Arne Slot yang mempersembahkan gelar Liga Inggris di musim pertamanya, The Reds tak berhenti melakukan manuver jitu. 4 nama besar seperti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, dan Jeremy Frimpong resmi didatangkan ke Anfield. Namun sorotan kali ini tak hanya soal pemain baru atau rumor Alexander Isak yang kabarnya sudah menolak perpanjangan kontrak di Newcastle demi merapat ke Merseyside. Ada cerita hangat dari lini belakang Liverpool, Andy Robertson. Bek veteran asal Skotlandia itu tampak antusias, bukan soal pemain bintang, melainkan tentang 2 nama muda yang sedang mencuri perhatian selama pramusim, Trae Nyouni dan Rio Ngumoha. Usai laga uji coba melawan AC Milan di Hong Kong, Robertson memberikan pujian terbuka terhadap 2 wonderkid yang tampil percaya diri di tengah skuad senior. Rio anak yang baik dan punya mental luar biasa, apalagi dia bisa belajar dari pemain seperti Mo Salah. Kami selalu berusaha membantu dia dan Trae, ungkap Robertson kepada The Anfield Wrap. Menurutnya, kedua pemain itu punya potensi luar biasa. Mereka masih sangat muda, tapi mereka anak-anak yang baik dan punya masa depan cerah. Kalian bisa lihat sendiri cara mereka bermain. Makin sering mereka berlatih bersama kami, makin bagus mereka tampil. Lanjutnya, dalam 2 laga terakhir pramusim, Robertson mengaku nyaman bermain di sisi kiri bersama Rio. Saya 2 kali main bareng dia di sisi kiri, dan dia terus menunjukkan kualitas. Masa depannya cerah, tapi yang sekarang juga sudah cukup impresif. Rio Ngumoha, bocah berusia 16 tahun ini, baru bergabung dengan Liverpool tahun lalu setelah menghabiskan hampir 1 dekade di Akademi Chelsea. Januari lalu, ia mencetak sejarah sebagai starter termuda dalam sejarah klub saat menghadapi Accrington Stanley di Piala FA. Sementara itu, Trae Nyouni yang kini berusia 18 tahun telah lebih dulu merapat ke Liverpool sejak tahun 2023.
Ia juga punya catatan khusus sebagai pemain termuda Liverpool di kompetisi Eropa, usai tampil sebagai pemain pengganti melawan PSV Eindhoven. Meski belum diproyeksikan sebagai pilar utama musim ini, keberadaan dua nama muda ini terus mencuri perhatian publik Anfield. Bukan hanya karena bakat mereka, tetapi juga karena dukungan tulus dari para senior seperti Robertson yang ikut membimbing dan memberi kepercayaan.